Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, awalnya saya mau bikin video tentang Intel versus AMD ya. Jadi untuk sekarang mendingan pilih yang mana. Cuman pas saya lihat-lihat ya untuk ketersediaan barang untuk AMD ya, terutama untuk Ryzen benar-benar langka ya. Nah, cuman pas saya lihat ada yang menarik ya, yaitu Ryzen yang dijual hanya CPU-nya aja ya, atau CPU try mungkin kalau di iklan-iklan tersebut. Nah, jadi saya penasaran ya, untuk harga sudah pasti lebih murah ya, cuman nggak terlalu berbeda jauh juga ya, paling beda 200-300 ribuan lah kayak gitu. Pas saya lihat, pas saya coba tanya kayak gitu, itu dia dikasihnya hanya CPU itu aja. Dan dikasih cooler ya. Untuk coolernya pun itu bukan cooler bawaan ya, tapi cooler Aigo kayak gitu. Nah, saya cukup penasaran ya untuk masalah barang tersebut. Soalnya ya udah ada yang beli, dijualnya juga di toko yang kalian semua pada tahu kayak gitu. Nah, pas saya coba tanya langsung ya ke AMD-nya sendiri, dia mengatakan seperti ini ya. Nah, saya tanyanya kayak gini. Untuk CPU yang try itu resmi atau enggak ya? Nah, dijawabnya untuk CPU try resmi hanya varian Renoir 4000G ya, kayak 4350G, 4650G dan lain-lain kayak gitu. Dan itu dilengkapi cooler original dan juga stiker ya. Jadi yang dijual try hanya 4000G ya yang dijual resmi oleh AMD ya, itu pun dikasih cooler dan juga dikasih stiker. Di luar itu bisa dipastikan barang paralel import dan bukan produk resmi AMD Indonesia. Oke, untuk masalah paralel import ya, nah itu dia barangnya bisa dibilang barang asli, cuman diimport sendiri ya, diimpor sendiri ke sininya, entah itu oleh perusahaan ataupun perorangan. Tapi untuk masalah barang ya, untuk masalah barang sendiri kemungkinan besar itu barangnya asli ya. Di sini by the way di sini saya nggak akan tes barangnya karena barangnya pun nggak ada ya. Cuma di sini saya hanya akan membicarakan masalah CPU ini apakah resmi atau enggak ya kayak gitu. Jadi untuk masalah performanya sendiri saya juga kurang tahu kayak gitu. Oke, balik lagi. Jadi intinya untuk masalah barang tersebut ya, masalah asli atau enggak saya kurang tahu. Tapi intinya dia diimpor secara pribadi ya, kemungkinan besar. Untuk masalah garansi, seperti yang kalian tahu, untuk CPU biasanya dikasih garansinya adalah 3 tahun ya, kayak gitu. Nah, di sini pas saya lihat toko tersebut membicarakan bahwa garansi 1 tahun. Entah dari mana garansinya, kayak gitu. Soalnya untuk yang resmi 3 tahun, kalau Ryzen biasanya ya, kalau AMD biasanya dari AMD kalau nggak salah ya. Ya, jadi kalau ada masalah apapun kurang tahu ya itu caranya gimana, tapi yang bisa saya katakan untuk ya CPU Ryzen ya yang try hanya try aja, selain yang bekas ya kayak gitu, itu barangnya dia untuk legal ilegal kurang tahu ya, soalnya itu lebih ke pajak, tapi intinya tidak resmi ya. Jadi AMD Indonesia tidak mengeluarkan barang tersebut. Terus itu barangnya dari mana? Kemungkinan besar misalkan dia beli sendiri, entah itu dari Malaysia, entah itu dari Singapura ataupun dari Cina ya, diimpor sendiri ke Indonesia. Jadi untuk masalah garansi harus dicari tahu lagi itu garansinya dari mana, dan kalau ada rusak, kalau ada apa-apa itu nanti minta benerinnya ke siapa, jadi kurang tahu ya. Intinya itu memang bukan produk resmi AMD ya dari Indonesia. Oke, itu yang saya lihat ya untuk masalah dari AMD. Jadi intinya banyak ya untuk Ryzen 5 3400G pas saya lihat dijual 2.200.000 kurang ya kayak gitu. Hanya try aja, dan untuk yang resmi, untuk yang box dia dijualnya 2.600.000, berbeda 400 ribuan lah, lumayan tinggi menurut saya. Namun untuk Ryzen 5 3600 pas saya lihat itu hanya berbeda 200 ribuan kayak gitu. Jadi
menurut saya sayang ya. Dengan garansi pun kan yang asli dia dikasihnya 3 tahun ya. Di sini hanya dikasih 1 tahun dan entah garansi apa. Hanya berbeda 200.000 kayak gitu. Ya nggak dikasih stikernya, nggak dikasih dusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan harga normalnya 3 juta dijualnya 1,5 juta, menurut saya bagus banget ya, dalam artian bagus. eh, Mendingan beli yang itu ya kalau emang barangnya asli. Tapi kalau hanya berbeda 200.000, yang saya rasakan ya mendingan nambah dikit lah kayak gitu ya. Udah dikasih box, udah dikasih cooler asli, udah dikasih stiker, garansinya pun 3 tahun. Tapi ini hanya berbeda 200.000, menurut saya malah jadi rugi kayak gitu. Oke, jadi untuk masalah pernyataan resminya dari AMD Indonesia, dia ya AMD tidak menjual CPU hanya try ya kayak gitu, kecuali Ryzen 4000G. Jadi di luar itu memang tidak resmi ya, tidak resmi oleh AMD Indonesia. Untuk Intel saya kurang tahu ya, soalnya belum ada kenalan juga dari Intel. Tapi untuk CPU Ryzen seperti itu. Oke, saya mau membicarakan dulu hal lebih luas ya. Soalnya apa? Untuk masalah Intel ya, seperti yang kalian tahu bahwa banyak ya, seperti i5 3570 ya, untuk i5, i3, i7 seri generasi ke-1, 2, 3, dan 4 biasanya itu sangat-sangat banyak ya. Pas saya lihat barangnya membludak banget ya, sangat-sangat banyak. Nah, itu barangnya dari mana? Soalnya apa? Kalau emang bekas biasanya kan yang jual paling 1-2 ya. Kalau saya punya CPU bekas yang dijual paling hanya punya saya sendiri. Tapi kalau misalkan ada yang jual dia stoknya nyampe 1000 piece, itu dari mana datangnya? Harus ngumpulin CPU sebanyak itu dengan tipe yang sama. Pas saya cari-cari ya, pas saya cari tahu, kemungkinan besar ya, soalnya saya ini gak ada pernyataan resmi ya. Tapi intinya pas saya lihat kemungkinan besar itu barangnya dari Cina ya kayak gitu. Di luar Indonesia lah, pas saya lihat di Alibaba banyak yang jual ya dengan kuantitas yang cukup tinggi ya. Minimum ordernya pun dia minimal 50 piece kayak gitu. Kalau nggak 50 ya 100, 200, bahkan 1000 ya. Jadi kemungkinan besar dari situ ya untuk masalah barang. Jadi itu barang bukan bekas di Indonesia ya. Nah, untuk barang itu awalnya dari mana? Spekulasi saya kemungkinan bekas warnet ya, ataupun game online ya, warnet game online, ataupun kantor kayak gitu yang udah nggak dipakai. Di Indonesia kemungkinan bukan ya, kayak gitu. Kayak kemungkinan bukan dari Indonesia. Karena gini ya, saya punya monitor ya. Monitor saya beli bekas yaitu LG, lupa lagi tipenya, 22 in ya. Dia stoknya punya, kalau nggak salah entah 10, entah 20 piece ya. Saya kira barang pribadi, ternyata barangnya banyak. Pas saya cari tahu, pas saya cari-cari, ini dari mana barangnya. Soalnya pasti ada sumbernya kayak gitu. Pas saya kebetulan ke bank ya, ke ATM BCA, dilihat, teng, ada monitor yang sama. Nah, kemungkinan monitor yang saya beli tadi, entah dari bank itu sendiri udah diperbaharui ya. Jadi yang bekas dia dijual ataupun entahlah untuk masalah itu. Tapi intinya kemungkinan besar monitor yang tadi dari situ ya. Jadi kalau ada barang yang banyak dan bekas, biasanya kan itu harus ada awalnya kayak gitu. Untuk masalah monitor seperti yang saya bilang, kemungkinan dari ATM ya. Kalau diimpor dari Cina mungkin itu kegedean ya untuk barangnya. Soalnya untuk ongkos kirim pun kayaknya bakal mahal. Tapi untuk CPU kan beda lagi kayak gitu. Untuk masalah dari Indonesia, untuk CPU kayaknya jarang sih. Soalnya lebih ke banyaknya barang itu sendiri ya. Soalnya banyak banget ya. Seperti misalkan untuk PGA ya kan sangat-sangat banyak ya. Kalian kan mungkin harus tahu dari mana itu datangnya. Nah, kemungkinan untuk PGA bekas-bekas mining. Karena orang-orang yang mining biasanya sekali beli itu bukan hanya satu ya. Setidaknya 10, 20 bahkan lebih kayak gitu. Jadi pas dia dijual ya pasti stoknya sangat-sangat banyak.
Untuk monitor seperti yang tadi, untuk CPU kemungkinan seperti itu, tapi bisa juga dari all-in-one PC kayak gitu. Soalnya biasanya untuk all-in-one PC sama ya CPU-nya CPU komersil, cuma biasanya beda tipe. Kemungkinan besar ya. Namun untuk masalah Intel ya, Intel generasi 123, saya sangat yakin bahwa itu datangnya dari Cina ya. Untuk dari sananya kemungkinan besar entah dari kantor, warnet, dan lain-lain ya. Kayak gitu. Tapi intinya untuk masalah barangnya sendiri gimana ya? Untuk produk-produk lama nggak terlalu masalah ya menurut saya, karena yang baru juga nggak ada kayak gitu. Karena itu untuk Intel lama kan 2012, 2013-an ya. Jadi sekarang pun kemungkinan nggak ada. Cuman kalau yang baru, nah itu beda cerita ya. Menurut saya selama ada yang jual yang baru, apalagi harganya hanya berbeda sedikit, mendingan jangan beli yang try kayak gitu ya. Soalnya ya sayang juga, cuma bedanya 200.000, bahkan 10% pun enggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan bedanya setengahnya gitu ya, harganya hanya 50% dari harga baru, nah itu baru bagus menurut saya ya untuk masalah harga kayak gitu. Kalau cuma beda sedikit ya sayang menurut saya sih. Oke, intinya hati-hati aja ya sama kalian yang pengen beli CPU yang dijual hanya CPU-nya aja dengan garansi yang nggak pasti juga ya. Cuman yang saya sayangkan sih kayak gini, dijualnya di toko besar kayak gitu. Dijualnya di toko besar, jadi mungkin orang yang lihat oh ini pasti asli atau gimana. Saya coba tanyain ya ke tokonya langsung, ini masalah garansinya apa kayak gitu, apakah AMD atau apa. Tapi jawabannya pun campur ya garansinya kayak gitu. Campur dalam artian gimana, apakah ini resmi atau gimana kayak gitu ya. Soalnya statement dari AMD sendiri bilang bahwa nggak ada yang nggak jual yang CPU dengan CPU-nya doang ya, CPU try aja. Tapi kalau misalkan tokonya sendiri menjual ini agar ada garansinya, dan belum pernah, nggak tahu juga garansi apa ya kayak gitu. Apakah Astrindo, apakah AMD atau yang lain, jadi kurang tahu juga ya kayak gitu. Tapi intinya seperti saya bilang tadi, mendingan hati-hati aja ya, jangan kepincut hanya dengan beda harga sedikit kayak gitu. Kalau harganya beda setengahnya, bagus banget ya. Tapi kalau harganya cuma beda 200.000, ya itu menurut saya sayang ya kalau emang kamu pengen ngerit 200.000, tapi untuk kedepannya nanti malah jadi buntung kayak gitu. Pas kamu pengen garansiin bingung kayak gitu, pas kamu pengen jual lagi bingung kayak gitu. Soalnya nggak ada dusnya juga, nggak ada coolernya juga kayak gitu. By the way, untuk jual CPU ya yang saya alamin ya. Kalau saya misalkan beli CPU ya, kalau saya mau jual lagi, kalau harga pasaran jual harga bekas dia 3 juta, terutama untuk Ryzen ya, kalau nggak ada coolernya ya, cooler bawaan, apalagi dus, biasanya harganya bisa turun 500.000 ya, kayak gitu. Jadi kalau kamu mau jual barang itu harga pasaran 3 juta, nggak ada cooler dan box, harganya bisa jadi 2,5 juta. Itu kan bedanya cukup lumayan kayak gitu. Jadi kalau di sini beda 200.000, menurut saya untuk apa beli yang try doang kayak gitu ya, resikonya menurut saya terlalu gede. Tapi intinya balik lagi ke kalian ya, saran saya mendingan beli yang resmi ya, yang udah satu paket kayak gitu, yang udah sama boxnya. Jadi untuk masalah yang try, kalau harganya cuma beda 100-200 ribu perak, mendingan hindari ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video dari saya kali ini. Semoga penjelasan barusan membantu ya. Bila ada pertanyaan atau apapun, masalah CPU ya, atau pengalaman kalian yang pernah beli atau punya, bisa tuliskan aja di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.